Betul, kita harus ikuti perintah yang Tuhan suruh, betul ya? Jadi gini Betul, Kak, oke. saya lahir Gimana, Katolik. Bang? Saya lahir Katolik. Ya. Kak. Oke lah, karena Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengikuti aku, dia akan dibenci dunia. Entah dari segala macam hal, oke, saya terima. Saya dibilang kafir, terserah. Dibilang orang bodoh, saya terserah. Saya lahir Ya, Bang, Katolik. Jangan sedih gitu, Bang. Jangan sedih gitu, Bang. Bukan sedih, tapi Jangan sedih tadinya gitu, Bang. Kita diskusi, tadinya Bang. saya, kalau kami itu dibilang kafir, itu aja Iya. sedih saya, gitu aja Kak. Ya udah, Sedangkan- gini, Bang. Gimana sedangkan? Sedangkan saya tidak pernah beranggapan di luar non Muslim, Hindu, Buddha, Protestan, apa segala macam, saya tidak pernah menganggap mereka kafir. Iya. Kenapa? Karena saya juga orang berdosa Kak. Oke, baik gini, Bang. Kalau orang Kristen yang mengatakan begitu, saya nggak kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Jadi gini Bu, ya harapan saya Ibu itu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin Roh Kudus pasti menuntun Ibu, itu aja. Jadi biar Ibu mengerti, karena di Al-Quran juga dibilang Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya. Pasti Ibu menemukan petunjuk dan cahaya itu di Taurat dan Injil. Semoga Ibu mendapat petunjuk dan cahaya itu nantinya setelah selesai. Bapak, Allah aja ngasih tahu loh, Taurat itu kepada kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa udah nggak ada, udah pada meninggoy, Pak. Ya, terus Isa ya, Nabi Isa, Injil itu juga kepada kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Nabi Isa sudah pada meninggoy. Nah, saya ini umatnya Nabi Muhammad, Nabi penutup, pakai Al-Quran. Makanya tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-75 nggak perlu lagi kita cari-cari lagi, karena kita pendahulu sudah dirubah-rubah, Bapak. Kalau Bapak nyuruh saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, sudah sering, Bapak. Bapak udah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Saya mau apa, Pak? Iya. Medan. Iya. Jadi Ibu bacalah nanti biar Roh Kudus Oke. yang menuntun. Coba. Saya harus baca yang mana, Pak? Biar Roh Kudus membimbing saya, coba. Saya harus baca yang mana, Pak? Dari Kejadian sampai Wahyu. Boleh Bapak sebutkan yang mana? Ya kan Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat itu kan jadi kalau Kejadian perjanjian bebas ya? lama. Dengar ya Bu ya. Perjanjian lama itu Kejadian sampai Taurat. Saya tahu, jangan diulang-ulang lagi. Saya tahu itu. Ya udah, dengar. Oke, saya mau baca sekarang. Kali aja ada Roh Kudus bekerja ya. Boleh saya baca sekarang, boleh? Mudah-mudahan Roh Kudus. Ya Ibu minta ya Roh Kudus tuntun Nggak saya. nggak mau. Kita buktikan aja, kata Bapak kan baca aja dari Kejadian sampai Wahyu. Saya buktikan. Roh Kudus juga Bu. Roh Kudus Iya, itu kan Bapak lah kan Bapak yang mau, Bapak yang doain. Ya oke, saya baca ya Pak ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kan saya bilang yang mana, Bapak bilang Kejadian sampai Wahyu. Oke, bebas ya, saya baca.
penuh hikmat saya Enggak, baca itu Pak ya. Jadi kalau di Alkitab itu Bu, Iya, itu saya baca. urutannya itu jelas Bu. Iya, urutannya jelas. Betul. Iya. Jelas. Enggak, Ya saya baca. Saya baca tadi katanya suruh baca. Bapak gimana sih? Aku kan jadi bingung. Aku kan mau baca. Bapaknya kok ngomong terus. Aku kan jadi bingung. Ih, Bapak dulu dong. Oke, saya baca ya Pak ya. Ih, bapaknya senyum-senyum. Oke, saya baca Pak ya. Yehezkiel 23:20. Aduh lagi nuansa Ramadan. Tapi saya harus baca ini. Oke, saya baca ya. Yehezkiel 23:20. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersendal, yang auratnya seperti aurat keledai, dan zakarnya seperti zakar kuda. Au, Yehezkiel 23:20. Au. Bu, Ibu. Kok gini sih Pak? Katanya mau ada Roh Kudus datang. Kok malah baca begini? Ini Roh Kudus datang atau apa yang datang? Ini kok malah ada... gimana sih Pak? Bapak ini gimana sih? Katanya mau manggil Roh Kudus. Mau manggil Roh Kudus kok malah... gimana ini Bapak? Saya yakin kok Ibu nanti pasti memang ibu bukan Ibu yang memilih, Tuhan yang memilih Ibu nanti. Aku yakin suatu waktu Ibu pasti percaya. Pak, apa yang saya harus percayai dari auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda? Katanya mau ada Roh Kudus datang. Kok yang saya ketemui malah zakar? Gimana ini Bapak? Ya, Ibu minta tuntunan Roh Kudus selalu supaya hati dan pikiran Ibu. Aku kan jadi takut Pak mau minta tuntunan Roh Kudus, baru aja baca satu. Kok yang keluar malah ada zakarnya? Kan saya jadi takut Pak. Bu, Roh Kudus itu roh Tuhan. Masa Ibu sama Roh Tuhan takut, berarti Ibu roh setan dong. Ih, kalau Bapak bilang Roh Kudus itu roh Tuhan, tapi yang saya baca firman Tuhan Anda di dalam Yehezkiel 23:20, satu aja udah bikin ngeri loh. Saya takut loh. Saya kan jadi takut ini Bapak bacanya. Ia Jadi birahi gini. kepada kawan-kawannya bersendal. Auratnya kayak aurat keledai. Kayak mana aurat Makanya. keledai? Jadi Gimana, gini, Pak? Bu, jadi hati dan pikiran kita itu harus bersih dulu, memahami suatu kata-kata supaya kita mengerti. Karena di Injil ataupun di Alkitab ataupun di Al-Quran itu banyak itu hal-hal perumpamaan yang nggak bisa kita artikan secara literally. Perumpamaan itu misalnya ada apa itu Ada apa Bapak kok jadi gagap gini sih Pak? Bapak jadi gagap kena serangan aurat keledai. Gimana Pak? ada kucing dalam apa kayak gitu kan, ada perumpamaan. Tadi kita bahas kuda Pak, bahas kuda-kudaan sama keledai-keledaian. Kita bukan bahas kucing-kucingan Bapak. Bapak ini kita bahas kuda-kudaan, keledai-keledaian. Kok malah jadi kucing-kucingan? Jadi banyak perumpamaan Bu yang kadang-kadang kita nggak bisa artikan secara literal. Jadi misalnya kita mengungkapkan perasaan kayak Tuhan itu mengungkapkan itu melalui perumpamaan. Misalnya anak yang hilang itu bukan anaknya hilang, Pak, tapi sebentar. tunggu Jangan dulu. kayak anak hilang. Saya barusan baca ini barang bagus ini. Barang bagus yang barusan saya baca. Kok jadi ke anak hilang? Bapak katanya mau saya ini dipimpin Roh Kudus. Ini kalau perumpamaan ada aurat keledai, ada zakar kuda, ini maksudnya apa? Kok pemilihan katanya Tuhannya kok begini banget sih? Kok kenapa sih Tuhan kok kasih perumpamaan kok pakai aurat keledai? Pakai zakar kuda? Perumpamaan untuk apa itu Bapak? Ngeri banget sih, aku kan jadi takut. Saya doakan supaya Ibu selalu dituntun Roh Kudus supaya hati dan pikirannya itu bisa jernih sehingga penyerahan diri itu kepada Roh Kudus itu semakin baik sehingga Ibu bisa. Bapak, kalau Bapak mau doain saya gimana bisa Pak? Cara Bapak berdoa aja dengan cara Yesus berdoa udah jelas beda. Beda.
Ya, Bapak ini nyembah Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan Yesus yang Bapak sembah-sembah, dia berdoa aja, caranya dia bersujud dengan wajah sampai ke tanah. Muslim ternyata Islam. Bapak gimana mau doain saya? Beda. Beda Bapak. Gimana Bapak bisa doain saya? Saya bisa dong doain ibu. Kenapa nggak bisa? Cara Bapak berdoa aja dengan Yesus berbeda. Namanya doa itu ya caranya bisa beda-beda. Namanya keikhlasan dari ketulusan hati. Doa itu dari ketulusan hati dan pikiran kita, bukan dari caranya. Bisa berbeda ya. Oh, berarti memang Bisa beda ya cara berdoanya Pak Betson dengan cara berdoanya Yesus memang berbeda ya. Jadi memang kalian berbeda. Ya udah Kenapa kan. Bapak? Jadi gini. Bapak kenapa kok ngusir-ngusir istrinya? Ya udah sana. Kenapa Pak? Aman Pak, aman Pak. Aman Pak. Aman ya Pak ya. Oke lanjut Pak. Ya ibu sebenarnya apa ya, gimana gitu. Gimana Ya, Bapak? Kok malah saya yang gimana? Lah Bible Bapak yang piye toh Pak? Kok malah aku sih gimana sih? Lah, kok malah aku sih gimana ini loh? Saya tak baca Bible kok malah aku sih gimana ini? Jelas banget ya. Oke lah Bu, nah saya lagi ada urusan, nanti kita sambung lagi ya. Oke Bapak, makasih banyak diskusinya ya Pak ya. Ya, hati-hati Pak. Iya, hati-hati. Awas ada piring pecah nanti jalanannya tajam-tajam. Bapaknya seneng banget ya. Ya udah Pak, turun aja Pak, turun Pak. Ah, Bapak nih malah senyum-senyum pula dia di sini. Oke, hiburan kita tadi ya. Kita cari lagi. Oh, Bang Dalbo minta naik. Baru lihat aku. Mana Bang Dalbo? Kok nggak ada? Halo, Iya, halo. udah ada Ferdinand. itu Kak, apa? On cam-nya udah aktif belum? Belum, ini coba silakan di on cam. Kristen ya? Bukan, saya Katolik. Oh, Katolik. Ah, Katolik. Santun biasanya Katolik ya. Saya mau tanya aja Kak, kalau soal diskusi terlalu jauh, kemampuan saya kurang. Karena ya saya lagi belajar juga lebih mengenal Tuhan kan. Oke. Iya, gimana Bang? Ada yang mau ditanyain? Ini kalau di ajaran saya ya, yang didapat Nabi Musa di gunung apa saya lupa. Itu kan ada ajaran 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini kan aslinya datang dari Allah, dari Bapa, bukan dari manusia ya. Jadi saya tanyakan, kalau orang di luar Muslim, non-Muslim itu kenapa dikatakan kafir? Kalau dia mengimani dan menjalankan ajaran dari Allah Bapa. Terus, itu aja? Itu aja sih Kak, nggak ada yang terlalu jauh gimana. Oke. Orang Islam mengatakan kalian kafir. Kebanyakan, tidak semuanya, karena juga saya ada teman Muslim. Kami Betul. berteman dengan baik Kak, saling toleransi kami menjaga. Betul. Tidak semuanya, mungkin ada juga beberapa dari yang salah hati. Begitu juga dari orang kami Kak. Baik. Ya. Oke, Bang Ferdinand. Sebenarnya kalau mengenai kenapa sih orang-orang di luaran Islam itu kami katakan dia kafir. Apalagi orang-orang yang katanya pengikut Yesus ini tapi ternyata dia malah menyembah Yesus atau menyembah Isa.
Nah, karena itu Al-Quran sendiri yang mengatakan. Jadi sebenarnya label kafir itu dari Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan, telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang-orang yang kafir. Kafir itu tertutup. Ya. Nah, jadi orang-orang kafir itu ada orang-orang yang tertutup. Tapi kalau misalnya abang, saya nggak suka nih dikatain kafir, saya lebih seneng dikatain non muslim gitu ya. Saya Betul. lebih seneng dikatakan non muslim. Itulah toleransi saya. Nah, atau non Islam begitu ya. Ya. Sebenarnya itu malah lebih berbahaya bang, kalau kami ngomong terus ini non muslim nih, ini non Islam, ini nonis, ini nonis, ini non Islam. Itu lebih bahaya buat abang. Karena apa bang? Kalau Islam itu artinya selamat. Kalau kita bilang ini nonis, non Islam, ini nggak selamat, lebih parah bang. Jadi dengan kami ngomong kamu nggak selamat, kamu nonis, lebih parah. Tapi kalau yang masalah namanya kafir itu tertutup, ya orangnya tertutup. Kenapa kok dia tertutup? Itu malah lebih lembut arti kafir itu. Dia tertutup karena dia belum membuka hatinya untuk hanya benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Makanya disebut kafir. Kalau ini pribadi saya ya, Iya. saya mengimani kepada Allah Bapa. Allahnya Islam juga Allah ya. Kalau kami Allah. Tuhan Yesus Kristus itu berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia. Kita bicara secara umum karena kalau secara detail dari Alkitab saya tidak terlalu memahami. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengajarkan saya lah terutama kan, barang siapa tidak datang kepadaku maka dia tidak datang kepada Bapa-Ku. Nah, yang saya imani karena saya dari lahir Katolik, mati juga saya harus Katolik, apapun risikonya saya akan tanggung. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena ajaran yang Tuhan saya ajarkan, saya tidak mengenal Allah, saya tidak bertemu Allah, tapi saya mempercayai Allah itu ada. Karena apa? Karena dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan saya cinta kasih, saling toleransi. Bahkan dia mengajarkan saya, jika ada musuhmu menyakiti saya, doakanlah mereka. Itu ajaran yang sangat luar biasa. Karena secara logika saya manusia itu tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa terima kalau kita dihakimi orang, kita disakiti orang, malah kita mendoakan dia lebih baik lagi. Itu ajaran yang sangat luar biasa, susah untuk dilakukan manusia. Tapi Tuhan saya mengajarkan itu. Kalau secara logika saya tidak terima, betul, saya manusia dengan segala kekurangan, dengan segala dosa-dosa saya. Sedangkan Tuhan Yesus saya mengajarkan itu kepada saya. Contohlah dari Nabi Musa ya, kan ada 10 perintah Allah itu. Itu kan memang dianugerahkan dari Allah Bapa kita. Itu sebelum Tuhan Yesus ada. Kan ada beberapa lah yang ada, jangan mencuri, jangan membunuh dan segala macam kan. Jika saya tidak melakukan ajaran itu, contoh, jika saya membunuh, hati saya tidak damai. Jika saya mencuri, hati saya tidak damai. Tapi jikalau saya melakukan ajaran itu, contoh, saya tidak mencuri, saya membantu orang dengan senang hati, orang yang kesusahan, hidup saya itu damai sekali Kak. Menurut saya agama untuk Muslim, Islam contohnya, Buddha, Hindu, Kristen itu hanya sebatas label agama. Menurut saya dalam hati saya agama itu ada dalam diri saya pribadi. Bagaimana kehidupan kita, apakah kita berbuat baik selama dalam hidup ini. Nah, cuma satu aja Kak yang saya mau tanyakan, kenapa harus ada kafir di luar non Muslim? Itu aja. Karena Di luar muslim. karena di zaman dulu ya secara umum aja agama itu memang belum ada. Islam itu belum ada kata Islam di zaman dulu. Zaman Adam dan Hawa belum ada kata adanya Islam, ada Katolik, Buddha itu tidak ada. Tapi yang ada itu ajaran tentang kebenaran Kak. Jadi kalau agama ini diciptakan hanya untuk kita bertengkar, membunuh,
dan segala macam lah kan. Berarti kita melanggar aturan Allah Kak. Karena Allah saya mengajarkan kita untuk toleransinya sangat tinggi. Mencintai. Iya, Allah Bapa Kak. Allah Bapa. Iya, Allah Bapa. Bukan Tuhan Yesus Kristus ya, Allah Bapa. Allah. Iya. Oke. Baik, Karena- poinnya aja Bang, jangan terlalu panjang Bang. Biar kita gantian. Saya belum masuk terima kenapa kami non muslim dikatakan kafir. Kalau saya melakukan perintah Allah, haruskah saya juga dikatakan kafir Kak? Oke, tadi dibilang kalau saya melakukan perintah Allah Bapa ya, kenapa masih saya dikatakan kafir? Kalau berdasarkan Islam sudah jelas ya tadi. Ya. Kalau di luar orang yang menyembah Allah itu dikatakan kafir. Tapi Anda pun mengklaim Anda itu menyembah Allah Bapa ya. Kenapa Ya. masih dikatakan kafir? Nah, Betul. karena kamu coba baca di dalam Yohanes 17:3. Yohanes 17:3, di situ ada satu-satunya Allah yang benar. Coba saya tanya di kekatolikan, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, betul? Itu di Katolik ada disebut juga, tapi Allah itu cuma satu Kak. Kalau menurut Jadi yang benar yang Allah mana Bapa, nih? Putra, Kalau dan di Katolik, Roh Kudus, oke, kalau di Katolik ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya tanya, yang benar Allah yang mana? Tiga-tiganya Menurut saya- Allah. Kalau menurut saya Kak ya, karena kalau kita terlalu jauh, saya kurang memahami untuk segala teologi apa ajaran, saya tidak terlalu memahami terlalu jauh. Iya, Dalam diri pribadi saya, hak Allah cuma ada satu Kak. siapa itu? Kakak ibaratnya gini Kak, kan ada angin. Kakak, tunggu bentar ya, aduh, tantu. Oke, aku antar laptop. Masih kepapar doktrin dia ya. Masih kepapar doktrin gitu dia. Ya. Nah ini oke, baik. Sorry. Gimana Bang? Tadi Menurut saya Allah hanya ada satu Kak. siapa itu kalau hanya satu? Saya tidak pernah bertemu Allah, tapi saya meyakini ada Allah. Iya, siapa itu? Satu itu yang siapa? Kalau saya menjelaskan satu itu siapa, saya tidak tahu Kak. Saya tidak pernah melihat, tapi saya mempercayai Allah itu ada. Kamu percaya Allah itu satu. Memang tidak pernah melihat, karena memang apa yang Yesus katakan di Yohanes 5:37 ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Betul. Bapa yang mengutus Yesus. Betul. Itu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, betul ya? Betul. Bapak ya? Baik. Untuk mencari tahu satu-satunya Allah yang benar, karena Anda mengatakan Allah itu pasti cuma satu. Walaupun secara doktrin Katolik ada Allah Bapa, Allah Putra, ada Roh Kudus, banyak sekali, ada 3. Yang benar yang mana gitu ya? Yang benar yang mana? Kalau kita bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ada berapa nih? Ada 3. Tapi menurut Yesus Bang, menurut Yesus, Abang kalau memang mencintai Yesus, mau jadi pengikut Yesus, Abang benar-benar ikuti apa yang Yesus sampaikan. Di dalam Yohanes 17 yang ketiga. Abang punya Bible di situ? Punya. Oke, bisa tolong dibuka? Saya baca di sini, Abang buka. Bisa dicek? Dibuka di tempat kakak aja nggak apa-apa, saya lewat HP susah. Iya, oh lewat HP. Bible yang langsung, lembaran buku nggak punya? Ada. Ada, oke. Bisa Abang cek di situ, saya bacakan ya. Sama apa enggak gitu loh ya. Ya, betul. Oke. Oke, ini. Nah, mantap. Dibuka Bang. Yohanes 17 yang ketiga. Aduh, dulu ya Kak. Yohanes. Iya. Yohanes apa? 17. Iya. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Benar? Lanjut. Di situ Yesus mengatakan ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul? Pertanyaan saya di situ, ada berapa Allah yang benar? Kalau pertanyaan ke saya, tetap Allah tetap hanya satu, Kak. Siapa di situ Allah yang benar menurut Yesus? Kalau di sini tidak dijelaskan, Kak. Di situ ada tulisan, Bang, yang telah mengutus aku. Betul, Tuhan Yesus Kristus yang diutus Bapa sebagai juru selamat kami manusia di muka bumi ini, Kak. Betul. Jadi satu-satunya yang benar, Allah yang benar menurut Yesus di dalam Yohanes 17:3 itu adalah Bapa yang Betul. mengutus Yesus. Betul. Nah, kenapa Katolik Saya dijadikan? berdoa juga kepada Bapa, Kak. Oke, kenapa kalau begitu di gereja Anda malah mengajarkan ada Allah Putra, Allah Roh Kudus, sedangkan yang benar cuma satu, Allah Bapa? Kalau itu, Kenapa yang lain dijadikan Allah juga? kalau untuk Allah Bapa Putra, saya tidak terlalu memahami terlalu jauh, Kak. Tapi selama saya hidup dan mati nanti, saya hanya mengimani satu, Kak. Saya percaya Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus saya di muka bumi ini, dan Dia rela mati untuk menebus dosa saya, Kak. Untuk itu, saya harus mempercayai Yesus Kristus. Karena barang siapa yang tidak mempercayai aku tidak akan datang kepada Bapa. Untuk Nah, itu, kalau ya, gimana? Lanjutin. gitu aja sih, Kak. Cuma konteks saya tadi lebih ke kenapa kami disebut kafir kalau kami mengikuti ajaran Bapa. Kalau kami mengikuti ajaran Bapa, Ya, Bapa, Allah Bapa, Kak. Allah, Tuhan Allah. Saya kalau berdoa saya sebutnya Bapa, Kak. Bang, kalau abang memang benar-benar mengikuti apa yang Bapa perintahkan, Allah Bapa perintahkan, berarti abang nggak akan menyebut Yesus itu sebagai Allah, Allah Putra, nggak akan. Saya nyebut Yesus Tuhan Yesus Kristus, Kak. Dia juru selamat saya. Saya tidak menyebut Tuhan Yesus itu Bapa. Tidak, maksudnya gini, abang kenapa menyebut Yesus itu Allah Putra? Saya tidak menyebut Yesus Allah Putra, Kak. Berarti Anda Pribadi berbeda saya, dengan Kak. Ini pribadi saya. Oh, berarti pribadi Anda berbeda dengan yang diajarkan gereja. Seintinya saya hidup, saya mengikuti ajaran Yesus. Masalah gereja, masalah tentang lain apapun, saya tidak mau tahu, Kak. Karena saya belum mati, Kak. Saya ini baik. masih mencari, manusia yang masih mencari kedamaian untuk diri saya, Kak. Oke, baik Bang. Kalau abang tadi saya lihat ya memang ini ya, mau berusaha mengikuti apa yang Yesus sampaikan ya Bang ya. Betul, karena yang Yesus sampaikan itu berdasarkan dari Bapa, Kak. Betul. Yang Yesus sampaikan memang dari Bapa. Betul. Jadi saya tidak, logika saya ya, dulu sebelum agama itu ada, ya sebelum agama itu ada, orang mempercayai tentang ajaran kebenaran. Sebelum Itu agama, menurut Anda ya Bang ya, bukan berdasarkan ya. data ya. Betul, karena saya pikir logika begini, Kak. Kalau kita terlalu mempercayai manusia, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini selain Tuhan. Jadi, ya gimana? Oke, Bang. Ini kalau Abang mau khotbah kemana-mana nanti jadinya kita pembahasannya melebar kemana-mana gitu. Ya, betul. Dan saya cuma tanya itu satu. Oke, Kenapa? kalau mengenai kafir, Ya, kafir betul. tadi sudah jelas Bang ya. Kalau di Islam di Al-Quran sudah jelas, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah. Itu kafir. Dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang kafir. Itu di Islam. Ya, itu di Islam. Oke, baik ya Bang ya. Terus mengenai tadi Abang kan tadi juga sempat bilang nih, Abang punya pemahaman ternyata berbeda dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja sendiri. Di mana gereja mengatakan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tapi Anda mengimani Allah itu cuma satu. Bapa yang mengutus Yesus, betul ya? Karena menurut saya tidak semuanya yang kita pelajari harus kita ambil. Betul, oke. Siapapun itu, kecuali Oke, satu betul. yang dari Bapa yang harus saya ambil. Betul, kita harus ikuti perintah yang Tuhan suruh, betul ya? Jadi gini, Betul, Kak. oke. Saya lahir Gimana, Katolik. Bang? Saya lahir Katolik. Iya. Kak.
Oke lah, karena Yesus pernah berkata, barang siapa yang mengikuti aku, dia akan dibenci dunia. Entah dari segala macam hal, oke, saya terima. Saya dibilang kafir, terserah. Dibilang orang bodoh, saya terserah. Saya lahir Ya, Bang, Katolik. Jangan sedih gitu Bang, jangan sedih gitu Bang. Bukan sedih, tapi Jangan sedih jadinya gitu Bang, kita diskusi jadinya Bang. kalau kami itu dibilang kafir, itu aja Iya. sedih saya, gitu aja Kak. Ya udah, Sedangkan- gini Bang. Gimana sedangkan? Sedangkan saya tidak pernah beranggapan di luar non-muslim, Hindu, Buddha, Protestan, apa segala macam, saya tidak pernah menganggap mereka kafir. Iya. Kenapa? Karena saya juga orang berdosa Kak. Oke, baik ini Bang. Kalau orang Kristen yang mengatakan begitu saya nggak kaget. Orang Katolik seperti apa mengatakan itu saya nggak kaget Bang. Karena memang label di dalam Bible Anda itu tidak ada validasi dari Tuhan Anda sendiri. Bahwa hanya Kristen lah, hanya Katolik lah agama yang diridhoi Tuhan. Hanya agama inilah yang diselamatkan Tuhan. Tidak ada. Itu berbeda dengan apa yang ada di Islam Bang. Di dalam surat Ali Imran ayat 19. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Lalu bagaimana dengan agama-agama para nabi terdahulu? Apakah para nabi terdahulu juga Islam? Iya, para nabi terdahulu juga Islam. Para nabi terdahulu mereka Muslim. Kenapa bisa begitu? Nabi Muhammad datang abad ke-7. Iya dong, Nabi Muhammad itu adalah nabi penutup. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi dia datangnya terakhir. Tapi apa yang dia bawa? Melalui Al-Quran kami tahu, oh ternyata Allah itu sudah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad itu seperti apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan berpecah-pecah tentangnya. Nah itu ada di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Jadi memang semua agama, ya kalau misalnya di luar Islam mereka mengklaim oh agama itu bikinan ini bikinan itu, tidak ada yang bisa mengatakan ini mengatakan itu, silakan, itu kalian di luar Islam. Tapi satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan kami dengan beraninya kami mengakui agama kami sama dengan agama Nabi Ibrahim. Di saat orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani lah, kami menyembah yang lain lah, yang ada apa? Enggak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 135, katakanlah bahwa kami mengikuti agama Ibrahim. Kami apa? Islam. Ibrahim pun Islam. Makanya dari ajaran para nabi terdahulu mereka sama menyerukan kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Nabi Musa di dalam surat At-Taha ayat 14. Itu apa? Sesungguhnya aku ini Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sorry, aku lupa. Ya, jadi di situ Allah pun memperkenalkan kepada Nabi Musa bahwa untuk menyembah hanya kepada Allah, dirikan sholat hanya kepada Allah. Oh ternyata nabi-nabi terdahulu pun sholat. Sekarang kita lihat apa yang Yesus lakukan. Ya, kita lihat di dalam Matius 26:39. Ternyata Yesus pun juga cara berdoanya dia maju sedikit, wajahnya sampai ke tanah. Dia sujud, wajah sampai ke tanah. Abang lihat. Betul, di muka bumi. kalau berdoa memang seperti itu. Saya pribadi saya membungkuk Kak. Membungkuk bukan bersujud sampai ke tanah ya Bang ya. Kadang bersujud Kak, saya tidak bersujud sampai ke tanah karena saya di rumah, di ruangan tertutup, hening, karena memang seperti itu ajarannya, berdoalah dalam keadaan hening dan sunyi dan tidak ada seorang pun yang melihat engkau. Jadi saya Oke, Bang. berdoa terkadang begitu Kak, kecuali dalam suatu kondisi saya terdesak, mungkin contoh saya naik motor. Ya, contoh saya naik motor. Terkadang kita pribadi yang ada di sini yang menonton, mungkin kita dalam perjalanan entah naik mobil, naik motor, kadang kita ada terkendala, mungkin ada sedikit mau kecelakaan, kita mau menabrak siapa atau segala macam, kita dihadapkan dengan memang situasi yang mendesak. Itu respon Kak, saya tidak mungkin saya harus bersujud. Oke. Oke. Sujudmu tadi sudah dibilang ya, sujudnya ini tidak seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu dengan wajah sampai ke tanah, betul? Saya di rumah kadang kalau memang itu saya sangat berlutut Kak, sampai kepala saya menyentuh kasur, menyentuh porselin, pernah. Oke, menyentuh porselin. Apakah itu diwajibkan? Apakah itu disyariatkan di dalam Kristen, di dalam Katolik? Kalau pribadi saya sih Kak, karena saya tidak selalu hafal Alkitab, saya belum menemukan itu. Tapi Secara liturgi gereja, secara liturgi.
selayaknya seperti itu, karena kita menghadap Selayaknya orang seperti itu. karena orang yang kita ajak berdoa ini adalah Bapa kita. Kita harus tunduk kepada Dia. Ya baik Bang. Kalau bisa lebih Secara liturgi Bang, secara liturgi gereja, apakah ada liturgi gereja Katolik, Kristen, denom apapun, apakah ada yang melakukan seperti itu Bang? dari saya lahir sampai sekarang ada beberapa yang kalau kami jalan salib, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus ya, itu kami sujud. Tapi kalau minggu-minggu biasa ada yang juga yang memang membungkuk ada, cuma kebanyakan tidak. Mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing lah. Apakah disyariatkan Bang? Maksudnya disyariatkan itu apakah diwajibkan seperti itu? Kalau itu saya belum menemukan Kak. Oke, memang tidak ada Bang. Saya dulu juga Kristen Bang. Saya dulu Kristen. Waktu sekolah pernah ya, sekolahnya milih sekolah Katolik karena disiplin dan sebagainya ya. Jadi di situ saya pun juga mengikuti gimana sih ritualnya orang Katolik, gimana sih ritualnya Kristen. Saya kan Kristen. Terus sekolahnya dulu sekolah Katolik. Kalau pelajaran agama ikut pelajaran agama Katolik. Gak pernah ada disyariatkan di dalam Kristen maupun Katolik berdoa itu sujud sampai wajah itu ke tanah seperti yang Yesus lakukan di dalam Matius 26:39. Betul, sebelum dia ditangkap Kak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Dia berdoa. Oke, dan dia berdoa kepada Bapa, betul ya? Ya. Oke. Pokok ada bahasa di situ, ada cawan ambil-ambilah, ada begitulah doanya. Iya, ya Bapakku, sekiranya mungkin itu ya. Oke, seperti itu. ya. Iya, Abang nih lumayan hafal juga Bible-nya ya. Apa ya Kak? Saya nggak hafal Kak, saya nggak hafal. Oke. Saya orang yang sangat, bagi saya Oke, sangat Abang, gini, Abang tadi sudah pernah baca belum Bang? Di dalam Matius 7 yang ke-21 sampai 23 Bang. Saya belum baca Kak, karena tujuan saya bacanya dari awal. Saya baru berapa lembar, karena memang target saya akan selesaikan. Tidak tahu lah Udah sampai kapan mana? waktunya. Udah sampai mana Bang bacanya Bang? Abang udah Dari baca sampai Adam mana? dan Hawa Kak, dari perjanjian lama Kak. Udah sampai mana bacanya? Paling baru berapa lembar lah, karena juga kadang kerja sibuk Kak. Masih di Kejadian ya? Ya, jadi saya punya target, enggak tahu saya masih hidup atau enggak. Kok saya semampu saya ya, maklumlah segala godaan juga banyak di dunia ini. Ya baca Oke. pelan-pelan lah. Oke Bang, ya kayak di gereja kan juga kalau mau pendeta, pastor gitu mau khotbah kan pasti ayatnya kan di comot random ya kan, terus dijelaskan kan seperti itu ya kan? Ya dia, ya. Oke. Coba Abang baca Bang Matius 7:21 karena Abang ini kan memang kepengen banget meniru, mengikut apa yang Yesus sampaikan, iya kan? Betul, sebisa Oke. mungkin. Ya cuma Mantap. godaannya terlalu berat kan di dunia ini Kak. Oke. Coba Bang, Abang baca Bang Matius 7:21 Bang sampai 23. Matius 7. Mana Matius ini terlalu Kak, banyak Kak, tunggu lo Kak. Kalau sujud memang dia akui ya secara liturgi memang nggak ada. Tapi justru yang mewajibkan untuk bersujud ya dalam tiap sholat itu ya Islam. Kita umatnya Nabi Muhammad malah kok yang mistik ya. Matius apa Kak? Matius 7 Bang, Matius 7:21. 21 ya? Iya. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, itu kah? Betul. Ini Ya, ada Yesus apa? yang ngomong Bang. Oke, itu Yesus yang ngomong. Bisa Abang bacain Bang? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, betul. Itulah yang harus kita lakukan, Kak. Kehendak Bapa. Oke, coba dibaca selanjutnya. Aduh, dua-dua lagi. Itu sampai 23 Bang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga lah ya.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke? Oke bang. Hah? Oke bang. Di sini saya tanya ke abang ya, dari Matius 7:21. Saya tanya nih, di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu agama apa bang? Kalau saya terus terang untuk pribadi saya memanggil Tuhan Yesus. Berdasarkan Tuhan Yesus saya panggil. Oke. Oke, karena ngapa? Karena dia juru selamat yang dikirim Bapa untuk saya. Kalau saya mau manggil Allah itu pribadi saya Bapa, Kak. Saya anggap dia Bapa saya, Kak. Oke baik, jadi sangat jelas poinnya ya. Satu-satunya di muka bumi ini yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu hanyalah Kristen, hanyalah Katolik. Katolik betul? Saya juga memanggil seperti itu. Betul, ya abang. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.